Halo Talabers. Setelah Kapolri menyambangi Senayan dalam agenda rapat gelar pendapat, kini giliran Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang hadir dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR. Ada yang menarik dalam rapat tersebut. Tatkala isu kurang harmonisnya antara Andika Perkasa dan Dudung Abdurrahman juga ikut disenggol. Bahkan salah satu anggota parlemen di sana menyebut hal itu sudah menjadi rahasia umum. Waduh, sebenarnya apa sih yang terjadi di antara mereka? Usut punya usut, anak dari Jenderal Dudung Abdurrahman dikabarkan gak lolos ke Akademi Militer. Masalah itu ditengarai jadi pemicu kerenggangan antara keduanya. Sejatinya udah dari dulu Jenderal Andika Perkasa dikenal sebagai pribadi yang tegas dan disiplin. Bahkan jauh sebelum dirinya mengemban jabatan sebagai pucuk pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Andika Perkasa mengawali kehidupan militernya saat berhasil menembus Akmil dan lulus pada tahun 1987. Karir pria berotot ini terbilang cukup cemerlang. Ya wajar aja, sejak remaja Andika Perkasa dikenal sebagai anak yang cerdas. Pria yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di bumi Pasundan ini langsung didapuk sebagai perwira pertama infanteri di jajaran Korps Pasukan Khusus dan bertugas pada Satuan Penanggulangan Teror selama 12 tahun dengan prestasi yang membanggakan. Setelah kerap kali menjalani perpindahan penugasan, pria kelahiran Bandung 21 Desember 1964 ini melejit ketika mendapat kepercayaan sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Sebab lagi-lagi jabatan tersebut secara otomatis menaikkan pangkatnya menjadi seorang Brigadir Jenderal. Lulusan universitas terkemuka di Amerika Serikat ini juga sempat ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Komandan Pas Pampres. Jabatan lain pun silih berganti hingga pada tahun 2018 ia duduk sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, yang mana hal tersebut menjadi sebuah batu loncatan dalam langkahnya menjadi pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia di tahun 2021 lalu. Berasal dari instansi yang sama, Dudung Abdurrahman adalah junior satu tingkat dari Andika Perkasa di Akademi Militer. Pasca lulus dari sana, pria kelahiran Bandung 19 November 1965 itu langsung ditugaskan di daerah Dili Timur. 6 tahun di sana sebagai seorang abdi negara berpindah tugas tentu sebuah hal yang lazim. Dudung pun berpindah tugas ke Pulau Dewata Bali. Berbekal ilmu dan pengalaman yang dimilikinya, ia sempat dipercaya menjadi bagian dari tim penjaga perdamaian di Filipina. Pulang dari sana, pria yang masa kecilnya sempat menjadi loper koran itu pun akhirnya diberi jabatan strategis. Komandan Peleton 3 Satya Yuda Bakti menjadi jabatan pertama yang ia emban. Seiring berjalannya waktu, karirnya terus menanjak hingga kemudian Dudung dipercaya menjadi orang nomor 1 di Kodam Sriwijaya Palembang di tahun 2006 dan kemudian mendapat bintang pertamanya saat dirinya ditunjuk menjadi Wakil Gubernur Akademi Militer pada tahun 2015 lalu. Tak ayal jika kemudian dirinya dipercaya mengemban berbagai jabatan strategis berkat kinerjanya yang luar biasa, seperti staf khusus Kasat, Wakil Asisten Teritorial Kasat, hingga ditunjuk menjadi Gubernur Akmil di tahun 2018 dan kemudian dimutasi menjadi Panglima Komando Daerah Militer Jaya di tahun 2020. Setahun lebih menduduki jabatan bergengsi tersebut, Dudung yang kini berpangkat jenderal akhirnya mendapat promosi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Tentu ini menjadi titian kesuksesan terbaik Jenderal Dudung hingga saat ini. Menjabat sebagai pimpinan tertinggi di korps yang lekat dengan semboyan setia hingga akhir, gak heran kalau mereka mampu meraup total kekayaan yang fantastis. Dilansir langsung dalam data LHKPN 2020, total kekayaan Jenderal Andika Perkasa hampir mencapai 180 miliar rupiah. Nilai yang cukup tinggi dibandingkan milik Dudung Abdurrahman yang hanya memiliki 1 miliar rupiah lebih. Sejatinya nilai tersebut bakalan terus bertambah, mengingat keduanya hingga kini masih aktif bersama instansi berbaju loreng tersebut. Nominal yang tergolong fantastis itu pun mampu menghadirkan berbagai koleksi kendaraan pribadi.
Ternyata pada garasi rumah Jenderal Andika Perkasa terparkir mobil buatan Inggris Range Rover Sport rilisan tahun 2014, yang mana diperolehnya dengan hasil sendiri. Saat pertama kali dirilis di pasaran, kendaraan ini tergolong memiliki harga fantastis, karena menembus kisaran 3 miliar rupiah. Selanjutnya ada Mercedes-Benz Sprinter senilai 1,8 miliar rupiah, yang mana kendaraan ini sangat jarang kita jumpai lalu lalang di jalan tanah air. Nah, itu pun kalau ada, mobil ini kebanyakan digunakan oleh penyedia jasa transportasi kelas eksklusif. Sedangkan untuk Dudung Abdurrahman, berdasarkan apa yang dilaporkannya ke LHKPN, tercatat 2 unit roda 4 yang terdiri dari Toyota Fortuner VRZ lansiran tahun 2020. SUV leather frame ini seolah menggambarkan kepribadian tegas yang dimiliki Jenderal Dudung, sejalan dengan tampang mobil ini yang tampak begitu gahar. Kedua, Jenderal 4 bintang ini juga punya Toyota Avanza Veloz senilai 245 juta rupiah. Nah, jika sedang ingin motoran di sore hari, masih ada Honda PCX yang terparkir di garasi rumahnya. Gak cuman itu aja, 2 jenderal ini masih memiliki aset yang cukup menggiurkan, yang mana lulusan The Military College of Vermont Norwich University Amerika Serikat ini punya 20 bidang tanah dan bangunan yang terletak di beberapa kota besar Indonesia. Bahkan mancanegara seperti negeri Kangguru dan Amerika Serikat dengan total nilai aset 38,1 miliar rupiah. Dalam rincian laporan harta kekayaan tersebut, juga tercatat ada harta bergerak lainnya mencapai 10,1 miliar rupiah. Lalu terdapat juga surat berharga bernilai 2,1 miliar rupiah, serta kas dan setara kas dengan jumlah 126,9 miliar rupiah lebih. Sementara untuk aset yang dimiliki alumni SMA Negeri 9 Bandung ini, juga terdapat properti berupa tanah dan bangunan. Itu semua tersebar di berbagai daerah. Contohnya rumah seluas 104 meter persegi yang berdiri di atas tanah seluas 2.104 meter persegi yang terletak di Magelang. Nah, perihal nilainya sendiri ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Selanjutnya, peraih brevet wing penerbang TNI AD ini juga memiliki aset kas dan setara kas sebesar 112 juta rupiah. Lumayan sih, ya walau masih kalah jauh dengan kepunyaan sang Panglima TNI.